Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Alvita Nur Aini, NIM 2423140114. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi mekanisme pasar dalam Islam. Let's go. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian pasar. Pasar adalah tempat pertemuannya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang mengalami dan telah berlangsungnya sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunnatullah yang telah dialami selama berabad-abad. Yang kedua itu kita membahas pasar pada masa Rasulullah. Selama masa Nabi Muhammad SAW, pasar memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat Muslim dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pengusaha. Begitu pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar rekannya. Yang ketiga, kita akan membahas mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat ditemukan dalam bukunya Al-Kharaj yang membahas tentang prinsip perpajakan dan anggaran negara. Dia menyimpulkan bahwa hukum pasar, penawaran dan permintaan bekerja dalam menentukan tingkat harga. Meskipun istilah penawaran dan permintaan tidak disebutkan secara eksplisit. Yang keempat, kita akan membahas evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali membahas banyak tentang masalah ekonomi, termasuk pasar. Al-Ghazali menyadari perlunya pasar karena kesulitan yang ditimbulkan oleh sistem partner, disebut peluang ganda dalam istilah ekonomi modern. Selain itu, Al-Ghazali memahami konsep yang disebut elastisitas permintaan. Yang kelima, kita akan membahas itu tentang pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar terutama diungkapkan dalam bukunya Al-Hisbah Fi'il Al-Islam dan Majmu' Fatwa. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang hal tersebut memang fokus pada masalah pergerakan harga saat itu, namun menempatkannya dalam kerangka mekanisme pasar secara umum menunjukkan keindahan pasar. Yang keenam, kita akan membahas prinsip pasar dalam Islam. Yang pertama, arda, yaitu semua transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kehendak masing-masing pihak. Yang kedua, berdasarkan persaingan yang sehat. Mekanisme pasar terhambat ketika terjadinya penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat didefinisikan sebagai barang apapun yang menghentikannya akan membahayakan konsumen atau publik. Yang ketiga, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, karena kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang berbohong dan menipu dalam bentuk apapun. Yang keempat, keterbukaan atau transparan.
dan kewajiban. Implementasi dari prinsip ini adalah bahwa transaksi yang dilakukan harus benar dalam pernyataan kehendak dan situasi faktual. Terakhir yaitu kesimpulan. Pasar adalah tempat pertemuannya penjual dan beli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Dalam Islam, pasar memiliki peran penting dan telah ada sejak masa Rasulullah. Dalam pemikiran Islam seperti Abu Yusuf Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah juga telah membahas tentang mekanisme pasar, penawaran dan permintaan, serta elastisitas permintaan. Prinsip pasar dalam Islam meliputi ridho, persaingan sehat, serta keterbukaan dan kewajiban dalam transaksi. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.